Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita tidak sedang membahas isu kecil. Kita sedang berdiri di tengah pusaran polemik yang menyentuh inti kepercayaan publik terhadap kekuasaan. Sebuah pertanyaan sederhana namun justru menjadi semakin rumit karena tak kunjung dijawab dengan sederhana. Tentang sebuah ijazah, tentang transparansi, dan tentang keberanian menghadapi kebenaran di hadapan rakyat. Di tengah kegaduhan itu muncul suara lantang dari seorang advokat dan aktivis, Ahmad Hozinuddin, yang dalam forum Madilog menyampaikan pandangan tajam bahkan mengguncang logika publik. Ia tidak sekedar berbicara, ia membedah, ia menantang. Dan mungkin ia juga sedang membuka sesuatu yang selama ini sengaja ditutup. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, saya mengajak Anda semua untuk menyaksikan terlebih dahulu pernyataan lengkap Bung Hozinuddin dalam forum Madilog. Perhatikan baik-baik setiap argumennya, tangkap setiap nada emosinya, karena dari sanalah kita akan mulai membedah apakah ini sekedar opini atau justru serpihan kebenaran yang tercecer. Mari kita simak bersama, silakan menyaksikan. Kasus ini dihentikan dengan deponering, penghentian kasus oleh Jaksa Agung demi kepentingan publik meskipun perkaranya sudah P21, sudah terbukti. Semenakutkan itu soal pengadilan ini bagi Pak Jokowi? Yang mengerikan bagi Jokowi itu bukan vonis pengadilan. Kalau sampai hakim memberikan vonis yang berbeda dengan vonis rakyat, maka yang menjadi korban bukan hanya hakimnya, tapi peradilan itu sendiri. Pak JK tidak dalam konteks menuduh. Beliau memberi saran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa? Karena beliau gara-gara ijazah ini kena dampak. Jokowi pengecut, nggak gentle harusnya. Sebagai seorang yang pernah jadi presiden 2 periode, dia hadapi sendiri. Dan dia minta yang lainnya, nggak usah ikut-ikutan. Kalian cabut, nggak ada urusannya. Ini kan fitnah pribadi saya. Itu ijazah saya, bukan ijazah kalian. Kalian ngapain bikin laporan? Jokowi Widodo kenapa menghindari untuk menunjukkan? Bisa jadi, yaitu karena ijazahnya bermasalah tadi. Dia khawatir keyakinan publik makin meluas ketika melihat langsung ijazahnya memang seperti apa yang dikatakan Roy Suryo, 99,9% palsu. Saudara, kita baru saja mendengar pernyataan lengkap dari Ahmad Hozinuddin. Bukan sekedar opini biasa, ada tudingan, ada kecurigaan, dan yang paling penting ada kegelisahan yang mewakili sebagian suara publik. Namun di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk percaya, bukan juga untuk menolak, tapi untuk berpikir. Karena dalam setiap polemik besar, kebenaran tidak pernah datang dengan wajah yang sederhana. Ia sering tersembunyi di antara kepentingan, di balik narasi, dan kadang tertutup oleh kebisingan yang sengaja diciptakan. Maka pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling kuat argumennya. Dan lebih jauh lagi, apakah yang kita hadapi ini sekedar konflik opini atau justru pertarungan antara logika, kekuasaan, dan persepsi publik. Disinilah orasi kritis berdiri, bukan sebagai hakim, tapi sebagai ruang untuk menguji, menguliti, dan jika perlu menertawakan absurditas yang terjadi. Mari kita masuk ke analisis. Saudara-saudara, di titik ini kita tidak lagi sekedar mendengar, kita mulai membaca pola. Apa yang disampaikan oleh Hozinuddin jika kita kupas lebih dalam sebenarnya bukan sekedar tudingan personal. Ia sedang membangun satu premis besar, bahwa ketika sesuatu yang sederhana dibuat rumit, maka ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Mari kita uji logika ini. Dalam filsafat, seorang filsuf bernama Ludwig Wittgenstein pernah mengatakan, apa yang dapat ditunjukkan tidak perlu diperdebatkan panjang. Artinya apa? Jika suatu kebenaran bisa diverifikasi secara langsung, maka perdebatan panjang justru menjadi tidak relevan. Nah, sekarang kita tarik ke konteks ini. Ijazah, sebuah dokumen, bukan konsep metafisik, bukan misteri kosmik. Ia adalah benda yang konkret. Maka ketika sesuatu yang konkret berubah menjadi polemik berkepanjangan, kita patut bertanya, ini yang bermasalah substansinya atau cara menghadapinya? Yang disebut Hozinuddin bukan hanya ada atau tidaknya ijazah,
tetapi ketidaksinkronan antara klaim dan tindakan. Di satu sisi ada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Bahkan tokoh seperti Yusuf Kala disebut meyakini keasliannya. Namun di sisi lain tindakan yang muncul justru bukan transparansi langsung, melainkan menunggu pengadilan, membiarkan polemik melebar, menggunakan pendekatan hukum yang berlapis. Disinilah muncul apa yang disebut oleh seorang filsuf Soren Kierkegaard ya sebagai kecemasan eksistensial. Ketika seseorang tahu kebenaran itu sederhana, tetapi memilih jalan yang berputar-putar. Kenapa? Karena kadang yang ditakuti bukan kebenaran itu sendiri, melainkan konsekuensi dari kebenaran tersebut. Hosinuddin juga menyentuh hal yang lebih dalam, bahwa ada benturan antara logika rakyat dan logika kekuasaan. Logika rakyat itu sederhana, kalau ada, tunjukkan. Sementara logika kekuasaan seringkali lebih kompleks. Prosedur dulu, narasi dulu, momentum dulu. Dan disinilah absurditas muncul. Seandainya kita pakai analogi komedi, ini seperti seseorang yang ditanya, kamu punya SIM? Lalu dia menjawab, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Oh my God. Saudara-saudara, kalau ini terjadi di jalan raya, bukan hanya ditilang, mungkin sudah jadi stand up komedi nasional. Oke, yang lebih tajam lagi dari analisis Hosinuddin adalah tudingan bahwa proses hukum ini tidak lagi murni soal hukum. Ia menyebut kemungkinan adanya orkestrasi, pengalian isu, bahkan skenario penghentian kasus demi kepentingan publik. Dalam kacamata seorang filsuf bernama Michel Foucault Michel Foucault ini sangat menarik. Karena Foucault mengatakan kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebenaran, tetapi juga melalui cara kebenaran itu diatur. Artinya, yang penting bukan hanya apa yang benar, tetapi siapa yang mengontrol bagaimana kebenaran itu muncul. Jika benar demikian, maka polemik ini bukan lagi soal ijazah. Ini sudah naik level menjadi pertarungan antara transparansi dan kontrol narasi. Saudara-saudara, salah satu poin paling keras dari Hosinuddin adalah tudingan bahwa ada upaya menghindari pengadilan. Ini menarik, karena secara logika umum orang yang merasa benar biasanya ingin segera membuktikan dirinya. Namun jika yang terjadi justru penundaan, perpanjangan, atau pengaburan, maka seperti kata seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche, manusia tidak takut pada kebenaran. Ia takut pada apa yang akan dihancurkan oleh kebenaran itu. Dan di titik ini kita mulai melihat bahwa yang dipertaruhkan mungkin bukan sekedar dokumen, tetapi legitimasi. Ironisnya, saudara-saudara, di tengah semua keseriusan ini ada unsur komedi yang tak bisa dihindari. Kita hidup di era di mana rakyat bisa mengakses informasi dalam hitungan detik, tapi justru dibuat menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk satu klarifikasi sederhana. Ini seperti memesan kopi instan, tapi disuruh menunggu seperti menanam kopi dari biji. Tapi juga tragis ya ini, karena dalam demokrasi kepercayaan publik itu seperti kaca. Sekali retak tidak pernah kembali utuh seperti semula. Oleh karena itu, jika kita rangkum, analisis yang mendukung Hosinuddin mengarah pada satu benang merah, bahwa polemik ini bukan terjadi karena isu yang rumit, tetapi karena respon yang membuatnya menjadi rumit. Dan disitulah kecurigaan publik menemukan bahan bakarnya. Apakah ini berarti semua tudingan benar? Belum tentu. Tapi satu hal yang pasti, ketika transparansi ditunda, spekulasi akan tumbuh liar. Dan dalam ruang kosong itulah narasi seperti yang disampaikan Bung Hosinuddin menjadi relevan, bahkan terasa masuk akal bagi sebagian publik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari, bahwa polemik ijazah Bung Jack ini bukan lagi sekedar soal benar atau salah. Ia telah menjelma menjadi ujian kepercayaan.
Kepercayaan rakyat terhadap transparansi, terhadap keberanian, dan terhadap integritas seorang pemimpin dalam hal ini adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Hosinuddin, setuju atau tidak, telah membuka satu ruang diskusi yang tidak bisa lagi ditutup begitu saja. Karena di era ini kebenaran bukan hanya milik penguasa, tapi juga milik publik yang terus bertanya. Dan ingat satu hal, dalam demokrasi diam bukan berarti selesai, menunda bukan berarti meredam. Justru seringkali yang tidak dijelaskan akan dijelaskan oleh asumsi, dan asumsi publik bisa jauh lebih kejam daripada fakta itu sendiri. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang berani membuktikan. Saya undur diri dan seperti biasa tetap kritis karena kebenaran tidak pernah takut diuji. Sampai jumpa di orasi berikutnya.